Sahabat jiwa pernah melihat orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang mempunyai perilaku tidak mau bicara atau membatasi pembicaraan dengan orang lain, atau mungkin tidak mau keluar rumah, tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar. Ya, memang salah satu perilaku ODGJ adalah terganggunya hubungan sosial dengan orang lain. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Nah, terkadang kita nggak habis pikir, kenapa ya orang hidup tidak mau bergaul, enggan berbicara, tidak mau bersosialisasi. Nah, tentu mereka melakukan itu pasti ada penyebabnya. Nah, kali ini Bang Jay akan membahas tentang alasan mengapa ODGJ berperilaku menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, tapi sebelumnya silahkan subscribe yang belum subscribe, berikan like serta komentar ya. Dan jangan lupa jika ini ada manfaat silahkan share. Nah, bicara tentang isolasi sosial, ya suatu kondisi di mana seorang ODGJ merasa ada sesuatu yang mengancam atau membuat tidak nyaman sehingga mengambil keputusan untuk tidak berhubungan sosial dengan orang lain atau enggan berbicara dengan orang lain. Bisa jadi ODGJ menganggap bahwa orang lain itu sebagai ancaman. Nah, tentu ini harus diketahui, ya, benarkah karena itu atau mungkin saja karena hal lain. Nah, ada beberapa hal yang membuat ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa merasa kesulitan untuk berhubungan sosial dengan orang lain. Yang pertama adalah memang ada hambatan di dalam kemampuan berbicara. Misalnya saja memang ada gangguan pendengaran atau gangguan di dalam memahami sebuah informasi. Atau bisa jadi memang ada kesulitan dalam hal artikulasi sehingga sering ada bisu atau kurang pendengaran atau tuli. Itu juga bisa membuat akhirnya orang memutuskan untuk tidak berhubungan sosial dengan orang lain. Kemudian berikutnya adalah bisa jadi karena adanya masalah di dalam fungsi kognitifnya. Nah, fungsi kognitif ini apa? Ya, tentu ketika seseorang tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, ya, sulit memahami informasi ketika ada orang yang mengajak bicara itu sulit mengerti apa yang dibicarakan. Nah, parahnya lagi bisa jadi mudah lupa. Jadi akhirnya bingung yang mau diomongin ini apa. Nah, juga ada beberapa orang yang memang sulit mengambil keputusan. Apakah berbicara dengan orang lain itu penting atau tidak, hal yang baik atau tidak. Terkadang ODGJ lebih memilih diam atau menyendiri karena memang menganggap tidak penting atau tidak ada manfaatnya. Nah, itu kalau dari fungsi kognitif. Bisa jadi memang sebenarnya karena terganggu fungsi kognitifnya, tapi ini akibat dari halusinasinya dia yang kuat sekali, atau kalau di fase halusinasi itu fase conquering, di mana perilaku pasien ini ODGJ ini terpengaruh oleh halusinasinya. Bisa jadi ya memang nggak fokus, sulit konsentrasi, sulit memahami informasi, mudah lupa, dan harusnya bergaul pun tidak karena dia asik dengan halusinasi yang dialaminya, sehingga ya wajar kalau seandainya dia tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Nah, kemudian bisa juga karena ide-ide pikirnya atau isi pikirnya yang kurang tepat, misalnya saja karena delusi atau waham, adanya kecurigaan terhadap orang lain atau ketidaknyamanan terhadap orang lain akibat pikiran negatif yang berulang-ulang, ya, yang tidak realistis dan dipertahankan, itu bisa saja membuat orang akhirnya membatasi diri. Tapi tentu yang ini biasanya memang ada upaya bahwa tidak konsisten. Jadi pada orang tertentu mungkin dia bicara biasa, mampu menjawab pertanyaan atau memulai pembicaraan. Nah, tapi pada kebanyakan orang tidak mau. Nah, ini yang kesannya memang dia mengisolasi diri atau mengasingkan diri, tetapi sebenarnya
latar belakangnya adalah karena faktor ketidaknyamanan atau tidak suka dengan orang lain. Nah, yang paling banyak adalah faktor bagaimana kurangnya kepercayaan diri. Adanya kritik diri yang dialami tentu membuat keraguan-raguan atau ketidakpercayaan diri, seringkali berbentuk malu dan minder. Nah, ini yang seringkali disebut dengan harga diri rendah. Nah, ini yang terbanyak ya, dan tentu ketika misalnya ketika orang mencoba melakukan upaya mengatasi masalah isolasi sosial, maka tentu akan mencoba untuk latihan bergaul, latihan bercakap-cakap ya. Nah, tentu ini akan menambah kepercayaan dirinya, apalagi sering ngobrol dengan orang. Jadi banyak tahu hal-hal lain yang belum pernah diketahui sehingga menambah kepercayaan diri seperti itu. Nah, tentu juga terkadang orang memutuskan untuk bergaul atau tidak, berhubungan sosial atau tidak, berbicara dengan orang lain atau tidak, itu juga kepentingannya. Kadang-kadang ODGJ ini nggak tahu manfaatnya atau kerugiannya jika tidak bergaul dengan orang lain. Maka mestinya ketika kita mencoba untuk membantu mengatasi ODGJ yang mengalami masalah isolasi sosial ini, maka tentu kita mencoba untuk mengenali apakah dia benar-benar mengenali keuntungan dengan orang lain kalau berhubungan sosial enggak, atau justru mungkin dia tidak mengenali kerugiannya jika tidak mengenali kerugiannya jika tidak berhubungan dengan orang lain. Nah, ini yang harus dikenali. Jangan-jangan si ODGJ ini nggak ngerti keuntungannya apa sih ketika harus bergaul atau bersosialisasi, dan kerugiannya apa jika tidak bersosialisasi. Ini harus tahu. Nah, jangan-jangan memang nggak tahu, atau perilaku isolasi sosialnya itu karena faktor ketidaktahuan manfaat. Nah, ini yang harus dikenali oleh perawat atau keluarga atau orang yang membantu ODGJ untuk membantu meningkatkan kemampuan hubungan interpersonalnya. Pertama ya harus tahu tentang penyebab dari isolasi sosial yang dialami dan mengetahui seberapa jauh pemahaman tentang keuntungan ketika bersosialisasi dan kerugian jika tidak bersosialisasi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Ikuti berikutnya. Nah, tentu bahasanya adalah bagaimana kita mengajarkan perkenalan kepada ODGJ.